mekanisme nabadi dengan NIM 24102111110066. Ini saya akan membacakan pada bagian kedua, yaitu gugurnya hak menuntut hukuman merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Secara sederhana, gugurnya hak menuntut berarti hilangnya hak bagi penuntut umum untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Konsep ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa penuntutan pidana bisa dijalankan tanpa batas dan harus memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Dalam sistem hukum pidana, hak menuntut merupakan kewenangan untuk mengajukan perkara tindak pidana ke pengadilan. Namun, KUHP mengatur beberapa alasan yang menyebabkan hak menuntut ini bisa gugur, sehingga proses hukum dihentikan dan tidak dapat diteruskan lagi. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum, menghindari penuntutan yang tidak adil, serta memberikan perlindungan kepada pihak terdakwa. Alasan-alasan utama gugurnya hak menuntut hukuman dalam KUHP mulai dari asas nebis idem, meninggalnya terdakwa, daluarsa penuntutan, penyelesaian perkara di luar pengadilan, amnesti dan abolisi, serta pencabutan pengaduan dalam delik aduan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Setiawan dengan NIM 24102111310003. Asas nebis idem dan meninggalnya terdakwa. Pertama-tama yang perlu dipahami adalah asas nebis idem yang diatur dalam pasal 76 KUHP. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali untuk perkara yang sama. Artinya, jika sudah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah, maka pihak penuntut umum tidak boleh mengajukan tuntutan ulang terhadap terdakwa atas perkara tersebut. Asas ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan agar seseorang tidak menjadi objek penuntutan berulang kali yang dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan penyiksaan hukum. Dengan demikian, proses peradilan pidana bersifat final dan meningkat. Selanjutnya, alasan kedua adalah meninggalnya terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP. Jika sebelum atau selama proses hukum berlangsung terdakwa meninggal dunia, maka hak menuntut hukuman otomatis gugur. Hal ini karena objek dari penuntutan, yaitu terdakwa, tidak lagi ada. Dengan demikian, penuntutan tidak dapat dilanjutkan. Kedua, alasan ini merupakan sebab gugurnya hak menuntut yang bersifat alami dan fundamental dalam proses hukum pidana. Keduanya menjamin kepastian hukum dan menyelamatkan hak asasi terdakwa dari tindak lanjut penuntutan yang tidak mungkin dilakukan. Perkenalkan, nama saya Rusni Yaswan Reza Firmansyah dengan NIM 241021110168. KUHP mengatur tentang daluarsa penuntutan dalam pasal 78. Daluarsa adalah batas waktu yang diberikan oleh hukum untuk penuntutan atas tindak pidana tertentu. Jika dalam batas waktu tersebut penuntutan tidak dilakukan, maka hak menuntut menjadi gugur. Daluarsa ini diatur berdasarkan jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya. Contohnya, untuk tindak pidana pelanggaran yang diancam hukuman ringan, daluarsa bisa lebih singkat dibanding dengan pelanggaran berat. Hal ini penting karena memberi batas waktu yang jelas supaya perkara tidak terus menggantung tanpa penyelesaian. Penyelesaian perkara di luar pengadilan diatur dalam pasal 82 KUHP, misalnya dalam kasus tipiring atau pelanggaran kecil, jika terdakwa membayar denda maksimum dan biaya terkait, maka hak menuntut gugur. Ini merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban pengadilan dan memberikan kesempatan perbaikan bagi terdakwa tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Penerapan penyelesaian di luar pengadilan ini selain mengurangi jumlah perkara di pengadilan, juga lebih efisien dan efektif dalam penegakan hukum di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 241021110103.
111 amnesti, abolisi, dan pencabutan pengaduan. Alasan gugurnya hak menuntut adalah adanya amnesti dan abolisi yang berasal dari kewenangan Presiden. Sesuai pasal 14 UUD 1945, amnesti adalah pengampunan secara umum yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau kelompok orang atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga proses penuntutan dan pelaksanaan hukuman menjadi gugur. Abolisi adalah penghapusan hukum, biasanya diberikan atas alasan tertentu seperti ketentuan politik atau sosial yang dapat menghentikan proses penuntutan dan pelaksanaan pidana. Dalam kasus delik aduan, di mana tuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan korban atau pihak yang dirugikan, hak menuntut dapat gugur jika pengaduan tidak dibuat atau pengaduan tersebut dicabut. Ini menegaskan pentingnya peran aktif korban atau pihak yang dirugikan dalam penuntutan perkara jenis ini. Aspek ini merefleksikan pengakuan prinsip bahwa dalam beberapa tindak pidana, penyelesaian melalui pengaduan korban sangat menentukan kelanjutan proses hukum. Perkenalkan, nama saya Najwa Halim dengan NIM 241021111064. Di sini saya akan menjelaskan fungsi gugurnya hak menuntut dan fungsi utamanya. Gugurnya hak menuntut hukuman adalah memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama bagi tersangka atau terdakwa. Gugurnya hak menuntut menghindarkan tuntutan yang berulang, tidak adil, atau yang sudah tidak relevan lagi. Selain itu, ketentuan ini juga melindungi sumber daya sistem peradilan agar tidak dibebani perkara yang sudah diselesaikan atau perkara yang menuntutnya sudah hilang. Jadi kesimpulannya, gugurnya hak menuntut hukuman dan alasan seperti yang diatur dalam KUHP mencerminkan prinsip-prinsip penting hukum pidana seperti keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemahaman yang jelas atas ketentuan ini sangat penting bagi seluruh pelaku hukum dan masyarakat, agar hak dan kewajiban dalam sistem hukum pidana dapat berjalan seimbang dan bijaksana. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.